pengacara hukum dari korban, Guru Teguh Jendradi SH merasa perlindungan hukum terhadap korban tidak adil. Pasalnya korban sudah pernah menyurati kepada pihak Kodam 4 di Ponorogo dan jajaran yang lainnya perihal surat permohonan penanganan dan perlindungan hukum. Namun karena tidak ada tindak lebih lanjut dari pihak di Pomdam, selaku kuasa hukum meminta kepada pihak-pihak terkait dengan meminta perlindungan hukum untuk korban. AW, wanita korban penganiayaan oleh oknum TNI hingga kini merasa belum mendapatkan keadilan. Pasalnya korban yang berdomisili di kota Solo tersebut mengalami penganiayaan hingga mengakibatkan 2 jari tangan korban mengalami patah, serta tekanan psikologis baik AW, serta dialami anak korban yang menyaksikan penganiayaan tersebut. Kejadian penganiayaan oleh oknum AW tersebut terjadi pada 22 September 2022 pada pukul 6 sore hari. Menurut keterangan dari AW selaku korban, ia berkenalan dengan seorang oknum TNI berinisial TM Kota Solo pada bulan April 2022. Karena merasa cocok, lalu keduanya melanjutkan asmara tersebut. Meskipun keduanya sudah memiliki pasangan, namun istri dari oknum Sersan 1 sudah mengetahui hubungan asmara AW bersama oknum TM tersebut. Namun hal itu tidak menjadi akar permasalahan penganiayaan yang AW alami hingga 2 jari tangannya patah, melainkan karena cekcok dalam hubungan asmara AW dan oknum TM tersebut. Kendati tim kuasa hukum AW telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada pihak Denpom Surakarta, namun hingga berita ini dibuat korban tidak mendapatkan informasi terbaru terkait laporan yang mereka layangkan. Kuasa hukum korban hari Senin akan melaporkan masalah ini ke Mako Kopassus di Jakarta, dan hari Selasanya akan klarifikasi surat tembusan ke Danpomdam Jawa Tengah. Kronologinya gimana? Jadi gini, awalnya tuh saya dengan saudara TM itu diperkenalkan oleh rekan saya yang seniornya dia juga kan. Nah, dia kan kita menjalin kerjasama gitu, bisnis gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, bisnis itu berjalan dengan modal saya dan kami bukan hubungan kerja juga, tapi hubungan asmara juga gitu. Dan kemudian saudara TM itu datang ke tempat saya, memang sering ke tempat saya kan. Tapi memang hubungan kami akhir-akhir itu sudah sering ribut gitu ya, karena saya merasa kok kayak dimanfaatin gitu. Nah, dia datang ke tempat saya. Nah, kemudian waktu kami ngobrol, tahu-tahu dia balas chat istrinya yang disitu katakanlah saya disudutkan lah intinya gitu kan ya. Dan saya kan nggak terima, mana lihat handphonenya kan gitu. Enggak, dia berkira enggak, jangan dihapus ya. Dan saya udah tahu isi chatnya. Dan kami rebutan kan waktu itu. Nah, setelah handphone berhasil saya rebut, dia kan marah, tangan saya dipatahin. Saya teriak-teriak kesakitan gitu kan. Anak saya di depan anak saya yang histeris, yang shock gitu loh. Tangan bagiannya? Ini kan? Jari? Ya, ini. Nah, kemudian handphone itu berhasil saya rebut lagi. Nah, di situ dia tambah menjadi. Tangan saya dipatahin, saya sambil teriak-teriak histeris kesakitan yang sakit sampai anak saya menangis semua. Nah, itu saya sampai langsung saya peluk anak saya kan, dia shock gitu loh. Nah, setelah kejadian itu saya kan saudara TM itu masih ada di tempat saya sampai dia mau bawa saya ke tukang pijit kok gitu. Nah, tapi nggak jadi, kami balik lagi. Subuh-subuh dia baru pulang kan. Nah, setelah itu tidak ada komunikasi apapun gitu loh. Nah, di situ saya nggak terimanya anak-anak saya ini setelah kejadian itu nggak mau sekolah karena dia shock kan, dia trauma gitu kan. Sampai kami 2 hari di kamar, kami bertiga di kamar terusan dia nangis, minta maaf ya, kakak nggak bisa tolongin kan gitu. Nggak apa-apa kakak sekolah ya. Kakak nggak mau, nanti mama mau pikirin sama kopi lagi gimana, sampai nangis kan. Nah, dan bukan hanya itu aja, hari itu juga. Jadi tahu-tahu anak saya yang gede itu kan malam nangis
Kenapa Pak bisa ngomongin kayak gitu, jadi trauma dia 2 bulan dia nggak sekolah, boleh ditanyakan di sekolahnya, dia nggak sekolah. Nah di situ saya justru saya yang WA saudara TM, jadi saya yang ngomis nih ya, tolong kamu minta maaf ke saya, tolong. Dalam waktu seminggu itu saya nggak melakukan tindakan medis apapun loh, menahan sakit tiap malam kan. Terus tolong jangan sampai saya marah, nanti kasihan kamu, saya ngomongin gitu ya. Nah setelah udah nggak tahan seminggu saya ke rumah sakit Hermina Utama, ternyata di situ tuh di Lonsa ada patah sekitar 3, ada bukti lonsanya ada kan. Nah tapi kapan nih berapa hari ini juga. Nah saya kan bingung ya, anak saya nggak ada yang jaga ini ya. Nah saya tunda tuh. Nah setelah saya cari yang bisa jagain anak saya operasi di situ, pasang pen. Dan di situ pun saya masih WA saudara TM loh. Saya di rumah saya sendirian sampai Kak Bu kalau operasi harus ada keluarganya gitu kan ya. Kan saya takut orang tua saya tahu. Nah ini saya sendiri, saya juga WA yang bersangkutan tapi nggak direspon sama saya. Kemudian setelah itu setelah operasi saya pulang 2 hari, pulang saya sama anak saya melaporkan kejadian ini ke Denpom. Nah di situ saya waktu saya lapor kan minta surat bukti laporan saya, itu pun tidak dikasih, kayak saya berumit gitu loh. Alasannya nanti kamu bilang sama media, ya kemana-mana gitu kan. Loh, ini kan hak saya dong Pak, saya minta bukti pelaporan gitu, tapi nggak dikasih. Dan setelah itu saya disuruh datang hari apa Senin, Mbak, datang hari Senin ya. Saya datang hari Senin. Komandan saya mau ketemu. Itu nggak ada yang komandan bilang, kayak sih sama saya. Oh ini ya Pak, iya Bapak izin mau dibantu Bapak. Oh ini, sebentar ya, saya telepon Dandeng dulu ya, Dandeng 23 dulu, kasusnya mau putusnya apa, udah sampai di sini aja. Loh, kok yang menentukan Dandeng sama dulu? Kan ini saya masyarakat dan saya jadi korban, mereka di sini menuntut keadilan. Alasannya saya ini harus apa ya, dari pimpinan harus mulai tanggal sekian harus steril kasus, jadi belum bisa ditangani gitu loh, katanya gitu, alasannya seperti itu gitu loh. Jadi BAP itu ditinggal, udah saya. Nah setelah saya di BAP masih mau minta bukti laporannya, tentu nggak dikasih. Dan ketika saya waktu itu ngomong, Bapak izin saya kapan ya bisa memeriksa saksi, saya bisa hadirkan saksi ya, tapi malah diblokir. Nah setelah tidak ada kok kayak gini, tidak ada, saya mau mengadu dengan siapa lagi ya gini kan ya. Akhirnya saya menunjuk Mas Guru sebagai kuasa hukum saya untuk istilahnya melanjutkan kasus ini gitu. Jadi biar saya nggak disepelein lah, intinya seperti itu dulu ya. Oke, lanjut Mas Guru ya. Siap. Pak ini gimana? Oke. Jadi bisa saya jelaskan berkaitan keterangan tadi dari Mbak Asti Setianirun. Maaf, Awi. Perkara ini menurut kami adalah adanya tindakan hukum yang berat, sehingga saya melihat hal ini harus dilanjuti oleh Hukum dalam hal ini di militer. Oleh hal tersebut, kemudian sebagai surat kuasa yang ada di sini tanggal 3 Februari 2023, kuasa yang diberikan oleh saya, kemudian saya membuat surat permohonan perlindungan hukum dan penanganan perkara yang saya tujukan, surat yang saya buat ini, di mana hal ini saya tujukan kepada dan Pemdam Kodam 4 Ponorogo, kemudian tembusannya kepada ASAD TNI Angkatan Darat, Pangdam 4 Ponorogo, dan Pemdam Surakarta, Ketua Mahkamah Militer Jawa Tengah. Sampai dengan surat ini saya layangkan, memang belum pernah ada konfirmasi secara tertulis kepada kami berkaitan dengan surat apa yang kami ajukan. Nah, kemudian atas hal tersebut, karena juga
berkaitan kepentingan dari klien saya ini adalah menuntut keadilan dan menuntut adanya kepastian hukum pada setiap masyarakat dan negara Indonesia, maka saya melakukan ekspos media ini, meminta kepada rekan-rekan wartawan media untuk bisa menyampaikan hal ini menjadi opini publik dan setidaknya untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sandra TV melaporkan.